Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Perspektif. Dan welcome buat semua pendengar aku atau yang baru ngeliat podcast ini. Karena hari ini podcast aku muncul dalam format baru, yaitu dalam format video. Jadi sekarang udah ada visualnya, gak lagi kita berimajinasi ya. Akhirnya aku menampakkan wajahku itu seperti apa, gak cuma suara aja. Dan seperti biasa di podcast ini aku akan cerita tentang kehidupan. Dan yang paling istimewa lagi, hari ini aku gak sendirian, karena aku bareng partner aku. Dan dia juga mahasiswa komunikasi, kita sama-sama komunikasi. Nah, ini tuh menyangkut sama tema yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya kenalin dulu nih teman aku, Raja Medina Yohana. Hai. Halo semuanya, aku Reja Medina Yohana, temennya Salsa, nggak teman-teman banget sih, tapi oke lah, boleh lah. Boleh lah ya. Enaknya dipanggil apa nih? Yona, Raja, Raja aja. Raja. Biasanya teman-teman yang nganggap aku temen sih Raja, nggak tuh nih nggak bakalan dia nggak teman sama Salsa atau enggak. Oke kalau gitu, nah hari ini seru banget karena aku sama Raja bakal ngebicarain tentang how to handle team. Tapi di sini kita fokusnya lewat pola komunikasinya aja ya, yaitu komunikasi asertif. Nah sebelumnya disclaimer dulu, aku bakal nyampein ya namanya pola komunikasi itu ada apa aja sih sebenarnya. Pola komunikasi itu ada banyak banget. Yang pertama ada pasif, yang kedua ada agresif, yang ketiga ada gabungan pasif dan agresif, dan yang keempat ada komunikasi asertif. Nah, kenapa kita ngebahas komunikasi asertif? Karena menurut ahli nih ya teman-teman, komunikasi asertif itu dianggap komunikasi yang paling efektif karena dinilai semuanya itu win-win solution. Jadi si orangnya itu mengerti apa yang mau kita sampaikan, dan kita juga bisa menyampaikan apa yang kita mau, seperti itu. Nah hari ini kita kedatangan Yona atau Raja Raja aja kali ya. Raja yang bakal cerita tentang gimana sih dia handle tim untuk sebuah proyek kampus ya, proyek-proyek kampus yang selama ini dia handle. Nah, apakah dia memakai komunikasi asertif ini? Langsung aja deh kita tanya ya sama Raja. Udah gak sabar kan? Okay. Gimana? Oke, langsung aja nanya ya kalau gitu ya. Pasti udah gak sabar kan ya? Udah. Oke. Sebelumnya gimana sih dari kamu sendiri deh, cerita dulu mungkin selama menjadi leader dari sebuah project itu apa sih yang kamu rasakan, struggle apa sih gitu sebenarnya tuh. Oke, Sal, as we know ya, jadi karena kita di komunikasi, salah satu hal yang asik dan paling menarik di komunikasi sekolah vokasi PB itu adalah dimana kita nggak ada pengkotakan, nggak ada dikotomi tentang penjurusan ya. Jadi kita belajar semua mata kuliah terkait komunikasi, dan per semesternya itu dibagi menjadi ada yang namanya project akhir ya Sal, dan setiap semester itu punya kayak primadona project gitu nggak sih Sal? Jadi kayak misalnya semester 1 tuh ada talk show, cuman dari semester 1 di semester 1 itu kita sempat sekelas ya, tapi aku nggak check rule untuk ambil di project leader. Kemudian di semester 2 ada apa Sal? Facebook ya? Iya. Facebook, Festival Budaya. Semester 3 IO, kemudian di semester 4 TPME. Dan aku rasa peran di mana aku ambil peran project leader itu di semester 2 dan 3 ya. Di Festival Budaya dan event organizer. So, karena komunikasi itu mahasiswanya tidak sedikit ya, Beb, kita satu angkatan ada 300-an ya, itu satu angkatan aku SMA itu IPA IPS digabung menjadi 300-an. Of course kita juga bukan terpaksa sih, dituntut untuk beradaptasi dengan 300 karakter yang berbeda dari seluruh Indonesia cuy. Dan kalau menurut aku itu sebuah tantangan tersendiri ketika akhirnya
aku dapat semacam opportunity lah ya, aku bisa bilang opportunity untuk menjadi apa yang ngelit teman-teman gitu sebagai project leader. Dan kalau menurutku ketika memang harus menyatukan suara dari kepala yang berbeda-beda itu adalah sebuah tantangan cuy. Dan apa ya, yang namanya kita ngapus dan atas payung pemenuhan tugas, kayak kalau menurut aku ya, kalau menurut aku jujur aku banyak belajar banget loh soal ketika memang harus jadikan project leader, karena ada struggle-struggle tersendiri gitu yang mungkin kita alami, tapi sayangnya teman-teman yang kita lead itu nggak alami dan nggak bisa ngeliat itu, aku menurut aku ya. Dan itu wajar sih, karena satu hal yang percaya pemimpin nggak mudah, dan setiap kita terlahir sebagai pemimpin kan, at least memimpin diri kita sendiri gitu. Kadang kita juga masih banyak struggle nih mimpin diri sendiri, gimana kita diminta atau dituntut untuk bisa bawa teman-teman gitu dalam satu visi misi yang sama, in case festival budaya atau event organizer gitu. Oke, nah kayak yang aku udah jelasin tadi, kalau misalnya asertif itu kan ngambil dari segi-segi positif dari, misalnya kan tadi aku bilang ada pasif, agresif, sama gabungan pasif agresif tuh. Nah kalau misalnya si asertif ini kan dia karena jadi kita tuh bisa menyampaikan apa yang kita mau, tapi di sisi lain kita juga memahami kepentingan dari orang tersebut gitu. Dan ini kepake banget dong ya aja sebagai leader dari sebuah tim gitu. Gimana sih caranya menghandle orang? Kalau dari kamu ya, dari kamu sendiri. Kita belum ngomongin tentang teori segala macam. Kalau dari kamu sendiri, bagaimana sih kamu mengkomunikasikan apa yang kamu mau dan sesuai dengan kemampuan atau pemahaman si orang ini gitu? Karena aku jujur banyak mengalami struggle di situ ketika aku kurang bisa menyampaikan apa kemauan aku sebagai leader ke misalnya teman-teman yang jadi anggota atau bekerja sama dengan aku gitu ya. Jadi aku tuh lebih cenderung ke pasif sebenarnya, jadi lebih nggak enakan dan selalu jadi yes man gitu, nggak bisa bilang no gitu. Padahal itu kan penting ya buat set boundaries kita juga. Nah sebenarnya kayak apa sih Ja kalau dari kamu sendiri? Oke, so kalau bicarain komunikasi asertif ya, it means kayak yang kamu bilang tadi, kita bisa deliver apa yang dibutuhkan tim tanpa harus menyinggung perasaan orang lain, tapi tetap tegas gitu ya. Ingat tetap tegas gitu. Dan menurut aku gimana kita bisa deliver informasi itu dengan baik dan tepat adalah ketika kita bisa memahami karakteristik apa yang kita pimpin. Aku rasa itu kuncinya Sal, karena beda tim itu beda juga cara kita nge-treat gitu. Dan ketika di tim IO dan Facebook kemarin, aku tuh berusaha gimana supaya bisa ngebaca nih anak-anaknya pasnya gimana gitu. Ketika aku mengkomunikasikan apakah mereka akan lebih cenderung defensif atau bagaimana. Cuman satu hal penting gitu yang aku pegang ketika ingin menyampaikan satu hal, karena percayalah pasti bakalan banyak muncul pikiran-pikiran untuk menjadi people pleaser, tau nggak? Jadi aku cukup harus bisa membatasi diri aku, kayak being leader is not all about make everyone happy gitu. Kalau misalnya if you want make everyone happy, don't be a leader, sell an ice cream gitu. Semua orang bakalan happy kalau misalnya lu jualan es krim. Dan setiap keputusan, setiap arahan, dan aku rasa nggak semuanya bakal menyetujui hal itu yang perlu dipercayai kalau menurut aku, yang perlu dipegang gitu. Dan nggak harus buat semua orang bahagia juga gitu dengan keputusan kita, dengan arah, dengan cara kita menyampaikan. Tapi dalam artian itu resiko terburuk ya. Emang udah resiko sih. Tapi kita berusaha bagaimana mengkomunikasikan itu tetap dengan etika ya. Pasti pernah dengar lah istilah yang 3 kata ajaib yang minta tolong, terima kasih, sama maaf. Dan aku rasa variasi dari minta tolong itu nggak cuma bilang tolong, tapi kayak boleh nggak bantu gitu,
boleh dong bantuin. Nah itu menurut aku juga eksplisit dari kata-kata tolong gitu. Dan menurut aku itu karakteristik harus kita pelajarin. Kemudian kita berusaha untuk mengkomunikasi itu sebaik mungkin dengan kalimat-kalimat yang mungkin tidak menggurui. Karena di sini kita nggak ada hierarki kan, Betul. sama-sama belajar gitu. Dan yang ketiga, ketika kita udah melakukan itu dengan baik, tapi tetap ada aja yang mungkin kurang suka, itu resiko jadi pemimpin kalau menurut aku. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ini aku juga pengen dapat ilmu dari Raja ya sebenarnya. Jadi aku tuh ketika jadi leader ya banyak banget bersinggungan dengan beberapa orang yang uh, defensif gitu kan, berbeda pendapat, berbeda pandangan, perspektif segala macam. Nah, pernah nggak sih mengalami hal tersebut dan karena kan istilahnya kayak the show must go on gitu loh, apapun yang terjadi di internalnya, tapi acara atau project tersebut harus tetap sukses di hari H. Nggak mau tahu caranya kan, karena orang-orang ngelihatnya di hari H-nya gitu. Nah itu gimana sih mengatasi prosesnya dari bersinggungan itu sampai misalnya kamu berdamai dengan orang yang bersinggungan tersebut, atau kamu mencoba membuat kesepakatan dengan dia atau seperti apa? Hmm, kalau ditanya pernah pastilah, pasti. Dan aku rasa juga nggak jarang sih kayaknya, sering, nggak sering banget, tapi ya pernah lah ya, dalam itu pernah gitu. Dan how I deal with it adalah aku tuh nggak tahu, saya mungkin aku kan balik lagi ya, ketika ngebaca karakteristik orang, aku tuh kemarin, tapi ini perlu disclaimer ya, bahwa leadership itu adalah ilmu yang berproses. Jadi ketika kita bicara ini sekarang, bukan berarti ilmu leadership kita itu udah bagus banget kalau menurut aku, karena Kan based on itu adalah experience aja kan berarti. benar suatu hal yang harus terus diasah dalam setiap fase kehidupan, itu adalah proses belajar. Dan menurut aku, crush dengan beberapa orang itu adalah sesuatu yang wajar. Aku ketika ketika merasakan itu ya kemarin, aku berusaha bikin boundaries kayak kayak balik lagi sih komunikasi asertif tadi. Aku sempat negasin gini, aku ingat banget aku pernah bilang kayak apa ya, eksplisit sih, dalam artian gini, ketika kita bekerja secara tim, bedakan dengan dunia kita ketika berteman. Karena ketika tim itu adalah dunia profesional ya kalau menurut aku. Ketika kalaupun kita nggak profesional, at least ini adalah lahan kita untuk belajar. Dan ketika kita dalam tim, konteksnya kita kerja dalam tim, walaupun di luar kita ada clash, apapun dalam tim sendiri tetap ada clash, profesionalitas itu tetap harus dijalankan. Progres kamu tetap harus jalan. Dan ngambek-ngambekan, ngomong gue paling gak bisa kayak gitu. gue dulu ngomong gitu, karena menurut aku ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya dari itu. Tapi aku sempat tegasin kayak, nggak ada cerita pundung-pundungan, kalau nggak suka bilang. Gue bilang gitu. Kita Kalau selesaikan misalnya secara juga gitu ya. bener, kayak mau dibahas, kayak tiba-tiba gue masuk aja, tahu nggak sih kalau kayak gitu tuh orang kenapa, kita nggak tahu. Kalau lu ngomong kenapa gitu, apa yang salah, biar bisa diperbaiki sama-sama bareng-bareng gitu. Dan kalau menurut aku itu yang kasih batasan. Jadi kalau misalnya memang konteksnya kita lagi ngejalanin job desk, gak ada istilah-istilah pundung, aku harap ya, karena ketika kalian pundung pun, bahasa kasar aku nggak peduli, karena aku nggak tahu kalau kalian pundung gitu, aku nggak bisa baca kode atau sandi morse yang dikeluarkan seseorang, cuy. Decoding, encoding itu cukup sampai di sini aja gitu. Dikeluarkannya dengan penggunaan bahasa-bahasa, nggak usah bahasa-bahasa lagi, bahasa kode, bahasa tubuh apalagi, sulit banget. Itu sih kalau menurut aku untuk ngejaga itu sampai akhirnya konteks acara ini selesai gitu, kita jalanin secara visi misi. Kalau misalnya ada masalah, diobrolin baik-baik. Nah, yang menarik Yon, yang tadi kamu bilang yang harus menyampaikan segala macam, itu cocok banget sama teori komunikasi asertif. Karena kan kita nggak bisa membaca pikiran orang lain kan, jadi the way orang lain bisa tahu apa yang kita rasain ya dengan berkomunikasi dengan mereka gitu. Jadi aku mau nyampein ke teman-teman semua sih, buat kalau misalnya kalian masih punya pola komunikasi yang pasif atau mungkin agresif atau gabungannya, ayo kita sama-sama memperbaiki ke komunikasi asertif gitu. Karena mau nggak mau dalam kehidupan sehari-hari kita pasti butuh orang lain untuk bersosialisasi, karena kita kan makhluk sosial gitu kan ya.
pasti butuh banget manusia lain untuk seharian kita gitu. Nah, kadang kan kalau kita bertemu dengan banyak orang, apalagi di tim yang seperti itu dengan banyak macam, pasti tiap orang kan pola komunikasinya beda-beda ya. Nah, kalau kamu ketemu orang yang dia tuh pasif, yang kayak tadi, ngambek-ngambekan, kode-kodean, nggak ngomong, segala macam, tapi ujung-ujungnya kerjanya nggak maksimal dan segala macam, itu cara penyelesaian dari kamunya gimana sih? Apakah kamu mendekati terus nanya kamu kenapa, atau ngebiarin aja gitu, atau gimana? Sebenarnya ada beberapa pilihan gitu, tergantung konteks ya. Tapi kalau misalnya memang udah job desk-nya nggak dilakukan secara maksimal, sebenarnya banyak sesuatu yang perlu dipertimbangkan sebelum ngambil sikap terhadap orang ini. Pertama, kalau menurut aku ya, kinerja nggak maksimal dia itu mengganggu kinerja tim nggak? Kalau misalnya nggak mengganggu, kalau menurut gue kalau misalnya nggak mengganggu, aku nggak mau wasting time sama orang yang seperti itu. Karena ketika aku membuang-buang waktu dengan berfokus sama satu orang, sedangkan ada kinerja tim yang mesti dibangun untuk bisa sampai ke tujuan itu, ya jangan sampai satu orang itu mengganggu dinamika tim gitu. Dan kalau menurut aku ya sebenarnya balik lagi itu subjektif ya, pola kepemimpinan itu kembali lagi dengan bentuk-bentuk atau karakteristik orang-orangnya. Karena dalam konteks proyek kemarin yang pikir kayaknya ini adalah sesuatu yang menghambat gitu kalau aku terlalu berlama-lama dengan satu orang. Itu kalau konteksnya tidak menghambat kinerja tim ya, tapi kalau menghambat kinerja tim, dan yang paling aku saranin memang harus di-approach secara personal sih. Dan aku harap ketika kita approach secara personal, ada feedback yang cukup dewasa untuk bisa ngobrol itu bareng-bareng. Karena nggak banyak orang yang ketika kita approach secara personal, nggak banyak yang bisa membicarakan itu secara dewasa. Dan kebanyakan memang defensif sih. Jadi kayak denial gitu lah. Nggak, apaan itu biasa aja, udah santai aja gitu. Karena sebenarnya ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Itu, bicarakan baik-baik. Tapi yang memang first choice dan coba sangat yang disarankan adalah ya approach tapi personal gitu. Oh iya, aku bingung. Berapa menit soal? Berapa tanya deh? Berapa ya? Tapi tuh kayak aku takutnya ntar kalau diedit jadi dikit. Dikit banget. Takutnya. Terus Oke, berarti dari yang bisa aku tarik kesimpulan dari tadi yang kamu sampaikan, berarti di awal udah ada perjanjian dulu ya, kayak kamu menyampaikan beberapa hal yang istilahnya do and dance-nya yang kayak nggak mau ada pundung, nggak mau ada ngambek, kalau ada masalah selesaikan. Berarti itu di awal ketika kalian terbentuk menjadi kelompok atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya based on experience ya, teman-teman kemarin itu sempat ada crash satu sih sebenarnya waktu itu aku ingat. Kali aku ngeliat kayak potensi kalau dibiarkan bakalan berkelanjutan. Makanya kayaknya orang-orang nggak bisa di slow. Ada ya tipikal yang kayak santai, ayu, gitu kan, legowo, segala macam. Tapi kemarin kayak karakteristiknya aku lihat kayaknya perlu take action nih. Something kayak oke, kita bikin boundariesnya dia bareng-bareng. Apakah dia terlalu agresif atau terlalu pasif atau seperti apa? Ya, tipikal yang agresif yang satu sama lain kemarin sempat. Oh gitu, jadi keras gitu ya dua-duanya. Terus yaudah, itu pilihan sih memang pilihan. Iya, karena kalau agresif kan lebih mendominasi ya orangnya segala macam. Lebih ini kadang berprinsip pakai cara gue atau enggak sama sekali. Kadang kan gitu kan, kayak nggak mau menerima pendapat orang kan, kadang orang yang lebih agresif itu kadang. Tapi emang di beberapa situasi emang dianggap bagus ya, kayak misalnya dia mendominasi, punya tatapan mata yang tajam, berani menatap orang, itu kan kadang untuk sebuah leadership itu bagus gitu, untuk di
situasi tertentu gitu, tapi kadang ada beberapa yang nggak mau menerima pendapat. Ya, bener banget. Nah, kalau gitu sekarang kalau udah tadi kita dengar pendapat dari Raja yang dihubungkan dengan teori komunikasi asertif, ternyata belum nyanyi. Nah, kalau tadi kita udah dengerin dari penjelasan Raja tentang gimana sih komunikasi asertif, kalau ternyata di kehidupan sehari-hari itu, misalnya di how to handle team. Nah, sekarang ternyata manfaat apa sih yang kamu dapetin ketika kamu menerapkan komunikasi asertif itu untuk menghandle sebuah tim untuk sebuah project? Kalau menurut aku ya, ketika kita mampu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan pola yang asertif ini, poinnya adalah nggak tahu kenapa pasti kualitas komunikasinya bagus sih Sal, sama kualitas timnya bagus. Dan menurut aku karena komunikasi adalah kunci dari sebuah kehidupan ya, justru nggak cuma dalam satu tim gitu, tapi karena komunikasi itu menjadi kunci dan kita menemukan pola yang tepat berdasarkan karakteristik orang-orang yang ada di dalam tim, itu tujuannya akan mudah tercapai gitu. Dan ada ikatan kekeluargaan gitu, karena ujungnya kalau menurut aku komunikasi asertif ini adalah bagaimana kemampuan kita bisa saling menghargai satu sama lain kan. Dan ketika itu sudah terbentuk, menurutku rasa kekeluargaan itu juga mengikuti beriringan gitu dengan dijalankannya tipe komunikasi asertif. Terus buat teman-teman semua yang melihat podcast ini, kira-kira kamu ada pesan nggak untuk mengajak mereka, ayo kita ganti pola komunikasi yuk menjadi yang asertif gitu? Oke, buat teman-teman yang ngedengerin, hal yang terpenting adalah ketika bicara soal komunikasi asertif dalam leadership adalah setiap harinya itu adalah proses belajar gitu. Dan komunikasi asertif, kita memilih untuk memakai pola itu bukan magically happen kita langsung bisa, tapi adalah proses kan, step by step, day by day. Yang pasti adalah tetap belajar terus, tetap usahakan bagaimana cara-caranya, step per step aja itu udah lebih dari cukup gitu, artinya kita berprogres. Dan jangan pernah takut untuk mengambil langkah sih, karena jadi people pleaser itu juga bukan sesuatu yang selamanya bagus. Dan kalau menurutku bersikap tegas beriringan dengan rasa saling menghormati itu adalah satu hal yang bagus gitu. Dan jangan pernah takut salah, karena ketika memutuskan untuk mengambil peran pemimpin, kita pasti membuat kesalahan. Orang-orang biasa pasti buat kesalahan, tapi hal paling penting adalah gimana kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Untuk next step, mungkin next event gitu, bisa jadi lebih baik lagi, diambil pelajaran yang baik-baik gitu. Dan tetap semangat. Yeay. Ntar kita lihat durasi dulu. Oh, masih 3 menit. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Menurut aku ini benar-benar suatu ilmu yang buat aku sendiri berguna banget, karena emang gimana ya, menjadi leader itu nggak gampang gitu. Balik lagi, karena setiap stepnya itu adalah belajar, sama aja kayak belajar, karena kita nggak tahu ke depannya mungkin kita diamanahi suatu project yang lebih besar dari apa yang kita udah handle sebelumnya gitu. Jadi naik ke stage baru lagi gitu kan, makin naik dan akhirnya ya kita paham ternyata leadership itu seperti apa. Makasih banget Yona yang udah mau gabung di podcast aku, udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol tentang komunikasi asertif. Yeay. Semoga bermanfaat ya. Amin. Buat dengar, buat viewers. Amin. Thanks for having me, Salsa. Iya, sama-sama. Dan buat terus berproses ya, terus belajar teman-teman. Dan buat teman-teman, makasih yang udah nonton podcast video ini. Dan selanjutnya kita bahas apa ya? Pasti penasaran kan? So, stay tune terus ya di podcast Perspektif. Bye-bye! Bye-bye!